perang di depan sendiri. Ya matilah dia. Saudara tahu waktu Daud mendengar Urea sudah mati, langsung dia ambil Batseba jadi istrinya. Akal bulus, misuse of power, abuse of power. Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Makanya saya khotbah ini untuk diri saya sendiri. Karena kita juga bisa mengalami hal yang sama. Waspadai ketika Anda sudah tidak puas dengan hidup Anda. Mengapa orang selingkuh? Karena ada yang tidak beres dengan pernikahannya. Seorang penafsir mengatakan, ada yang tidak beres dengan kehidupan pernikahan Daud. Kenapa? Perang terus, perang, istrinya banyak. Ada sesuatu yang tidak memberikan kepuasan. Oh saudara-saudara, kalau saudara nanti mengikuti kisah hidupnya Daud di umur yang sudah tua, dia sudah sakit-sakitan di atas tempat tidur, dia masih minta perawan. Saudara baca kisah hidupnya Daud. Daud tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ketiga, kondisi ketiga yang bisa menjatuhkan Anda. Yang pertama, apa tadi? Saat Anda berada di atas. Yang kedua, saat hidup Anda tidak puas. Yang ketiga, saat Anda melanggar batas. Daud melanggar batas. Daud melanggar batas. Tuhan memberikan batasan dalam hidup kita untuk kebahagiaan kita. Ketika Anda sudah tahu, biasanya kalau saudara pergi ke pinggir jurang, itu ada pagar. Pagar itu dibuat untuk siapa? Untuk kita supaya bisa menikmati perjalanan dan tidak jatuh ke jurang. Apa jadinya kalau saudara melanggar batas? Anda akan celaka. Saudara, mengapa di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas? Rambu-rambu itu dibuat untuk keamanan kita, untuk kenikmatan kita. Termasuk rambu-rambu kebenaran firman. Tuhan sudah membuat aturan main supaya engkau bisa menikmati kehidupan. Tuhan sudah membuat aturan main supaya engkau menikmati pernikahan. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan istrinya. Istrinya. Satu. Iya kan? Jadi saudara-saudara, Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Dan untuk bahagia Tuhan membuatkan namanya batasan. Dan tugas laki-laki adalah membangun batas. Ketika Anda tidak membangun batas, Anda akan jatuh sendiri dari situ. Maka saya dan saudara-saudara, kita harus membangun pagar dalam hidup ini. Supaya kita tidak jatuh terjerembab gara-gara kita mempermainkan batasan. Apalagi kalau itu batasan Allah. Saudara tahu kemarahan Allah dimulai dari mana? Karena engkau sudah melanggar perintahnya. Tadi ada dikatakan di situ. Ketika Anda melanggar batas, Anda akan mengalami kehidupan yang sulit. Dan saudara-saudara, Daud tidak menyangka, tidak lama setelah kejatuhannya, ada terjadi peristiwa-peristiwa dalam keluarganya. Anaknya saling memperkosa. Amnon memperkosa Tamar. Tidak lama setelah itu terjadi pembunuhan. Absalom membunuh Amnon. Setelah itu seperti yang dikatakan oleh firman, pedang tidak akan pernah keluar daripada keluarganya Daud. Malapetaka tidak akan keluar. Perbuatan seorang ayah yang melanggar batas, dampaknya bisa dirasakan lintas generasi. Ayah, hati-hati. Siapa yang ngajari Amnon memperkosa Tamar? Dia lihat papanya main perempuan dengan banyak orang. Dari mana Salomo bisa punya 300 istri dan 700 simpenan? Ya kan? Bapaknya. Jadi bapak, apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu dilihat oleh anak-anaknya. Kalau bapaknya tukang bohong, anak-anaknya tidak usah diajarin, dia bisa berbohong ngikuti bapaknya. Kalau bapaknya tukang selingkuh, anak-anaknya mengamati. Oh, bapak aja melakukan seperti itu. Jangan khotbahi saya,
Tunjukkan kelakuanmu yang menjadi teladan bagi saya. Amin. Bapak, untuk bapak-bapak, tanggung jawab Anda sebagai seorang ayah cukup besar. Maka benarlah yang dikatakan warisan terbaik yang bisa Anda wariskan untuk anak-anak Anda adalah nilai hidup Anda. Bukan uang, bukan deposito, bukan ATM, bukan sertifikat mobil atau tanah. Warisan terbesar yang akan dibawa sepanjang masa oleh anak-anak saudara adalah nilai hidup saudara dan iman saudara. Saudara tidak punya apa-apa, tapi kalau bisa mewariskan keteladanan hidup, anak-anak saudara tidak akan pernah lupa. Sebaliknya, Anda kasih tahta, tapi Anda tidak memberikan contoh yang baik, itu bisa menghancurkan anak-anak Anda. Contohnya, Absalom berkhianat. Dia mengkhianati papanya sendiri. Dia melakukan kudeta. Dari mana dia belajar? Karena ayahnya juga memperlakukan anak-anaknya dengan tidak adil. Belajarlah. Masih ada satu lagi, nanti kita lanjutkan karena waktu. Saya hanya mau mengajak saudara-saudara ingat 3 kondisi yang bisa menjatuhkan saudara. 1, saat Anda ada di atas. 2, saat hati Anda tidak puas. 3, saat Anda melanggar batas. Tengok teman saudara, sambil dipelototin matanya, bilang waspadalah. Pelajaran buat saya, pelajaran buat semua saudara-saudara. Mari kita berdiri. Hidup ini hanya sementara. Jangan pernah mengandalkan kekuasaan, kekayaan, ketenaran. Belajarlah mengandalkan firman Tuhan. Pegang erat. Terang firman-Nya, bukan mengandalkan yang lain. Kalau Anda mengandalkan yang lain, Anda bisa jatuh. Ingat lagu ini saudara-saudara? Sudah lama tidak menyanyikan. Hidup ini. D mungkin. Mari Pak Rudi. Ya, mari Pak Rudi yang pria-pria aja kali ini gantian. Amin, kurang tinggi. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, peganglah erat terang firman-Nya. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Bagai daun tak pernah kekeringan, bersuka cita, amin. Memuji Tuhan. Saudara, nyanyikan lagu ini. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Hidup ini hanya sementara, segalanya. Dunia, peganglah erat firman-Nya. Saya mau berdoa buat saudara yang mengatakan, Pak, saya ditemplak oleh firman Tuhan ini. Saya ditegur, saya dikoreksi. Atau mungkin saudara sedang dalam posisi jatuh. Saudara sudah melanggar batas. Saudara tahu engkau akan menuai malapetaka, hukuman, kutukan apapun juga. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk Anda bertobat. Kalau pagi hari ini engkau dengan jujur, tulus, rendah hati mengatakan, Pak, saya mau bertobat. Saya mau kembali ke jalan Tuhan. Saya mau bertobat dari kesalahan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan bisa memulihkan.
Tuhan bisa mengampuni sejauh timur dari barat. Ia akan menghapus dosamu. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, Engkau tahu seberapa jauh kami telah melanggar kebenaran. Engkau tahu waktu kami jatuh terjerembab. Engkau tahu pada waktu kami sudah jauh dari Tuhan dan kami melakukan hal-hal yang memalukan. Ampuni kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau pulang. Kami mau kembali kepada jalan yang benar. Kami bertobat. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan pulihkan hidup kami, Bapa. Pulihkan pernikahan kami. Pulihkan usaha kami, pulihkan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.